pada tanggal 25 Agustus tahun 1894 Masehi. Telah terjadi peristiwa penyerangan yang dilakukan oleh Het Koninklijke Nederlands, Indische Leger, atau Angkatan Perang Kolonial Belanda. Penyerangan itu dilakukan di wilayah Kerajaan Mataram, wilayah Lombok. Yang ketika itu, Kerajaan Mataram Lombok di bawah pimpinan I Gusti Gede Lanang Karangasem. Tentara Kerajaan Hindia Belanda yang berjumlah 2.268 pasukan, yang terdiri dari tentara Eropa dan pribumi. Yang operasi militer itu dipimpin langsung oleh Mayor Jenderal Petrus van Ham dan Jenderal Vetter. Tentara Hindia Belanda yang berangkat dari wilayah Semarang menuju Ampenan. Akan tetapi, usaha penyerangan tentara Kerajaan Hindia Belanda untuk menaklukkan Kerajaan Mataram di Lombok mengalami kegagalan. Penyerangan itu berakhir dengan tewasnya 9 perwira tinggi Belanda, 90 serdadu, dan sebanyak 255 prajurit mengalami luka-luka. Juga terbunuhnya Mayor Jenderal Petrus van Ham dalam serangan pasukan Kerajaan Hindia Belanda ke wilayah Kerajaan Mataram di Lombok. 1 bulan setelah kegagalan pasukan Kerajaan Hindia Belanda menyerang Kerajaan Mataram di Lombok. Pada tanggal 29 September tahun 1894, pihak Kerajaan Hindia Belanda kembali mencoba melakukan penyerangan militer untuk kedua kali. Dan pada akhirnya setelah Kerajaan Mataram Lombok melakukan perlawanan selama 1 minggu. Pada tanggal 5 Oktober tahun 1984 Kerajaan Mataram Lombok berhasil dikuasai oleh pasukan Kerajaan Hindia Belanda dan berakhir dengan terbunuhnya putra mahkota raja. Setelah kemenangan tentara Kerajaan Hindia Belanda pada serangan kedua, tentara Kerajaan Hindia Belanda yang ketika itu dipimpin Jenderal Mayor Segov yang menggantikan Mayor Jenderal van Ham yang telah meninggal, berhasil menduduki Puri Cakranegara yang menjadi bangunan utama Kerajaan Mataram Lombok. Dan saat pasukan Kerajaan Hindia Belanda menguasai Puri Cakranegara, pasukan Kerajaan Hindia Belanda banyak menjarah benda-benda bersejarah dan bacaan lontar-lontar kuno. Adalah Jan Laurens Andreas Brandes, seorang ahli tata bahasa kuno dan seorang kolektor barang kuno berkebangsaan Belanda. Ketika terjadi penyerangan tentara Hindia Belanda di Puri Cakranegara, Jan Laurens Andreas Brandes yang mengikuti penyerangan ke Puri Cakranegara justru sibuk mengumpulkan benda-benda bersejarah dan kitab-kitab lontar kuno, yang menjadi koleksi benda berharga di dalam istana Kerajaan Mataram Lombok. Di antara benda-benda bersejarah dan lontar-lontar kuno yang dibawa oleh Jan Laurens Andreas Brandes dari Istana Puri Cakranegara di Kerajaan Lombok adalah sebuah lontar kuno yang bernama Kakawin Desa Warna. Yang lontar kakawin kuno itu disusun oleh seorang pujangga istana yang hidup di zaman Kerajaan Majapahit di era pemerintahan Sri Raja Sanagara Jaya Wisnuwardana, atau yang lebih dikenal Raja Hayam Wuruk, Raja Kerajaan Majapahit generasi keempat. Penyusun lontar kuno Kakawin Desa Warna adalah seorang pujangga istana kuno yang bernama Dang Acarya Nadendra, yang juga merupakan pejabat Dharmadiaksa Kasogatan atau pembesar kerajaan yang menangani urusan agama Buddha di Kerajaan Majapahit. Lontar kuno Kakawin Desa Warna yang ditemukan Jan Laurens Andreas Brandes pada tahun 1894 di Lombok, dan ditulis oleh pujangga Dang Acarya Nadendra, atau yang lebih dikenal dengan nama Empu Prapanca, pada tahun 1365 Masehi. Lontar kuno Kakawin Desa Warnana yang disusun oleh Dang Acarya Nadendra, atau yang lebih dikenal dengan nama Empu Prapanca, yang ditulis dengan bahasa Kawi, yang dibuat pada abad ke-13 Masehi. Kemudian lontar kuno itu dibawa oleh Jan Laurens Andreas Brandes ke wilayah Belanda untuk dikaji dan diteliti mengenai isi dan kandungannya. 8 tahun setelah Jan Laurens Andreas Brandes meneliti Kakawin Desa Warnana Gubahan dari Dang Acarya Nadendra. Pada tahun 1902 Masehi, Jan Laurens Andreas Brandes melaporkan hasil penelitian kajian ilmiahnya mengenai Kakawin Desa Warnana. Laporan kajian ilmiah itu dibukukan dengan judul Nagara Kretagama, Lofdicht van Prapanca op Koning,
Rasadjanagara, Hayam Wuruk, Van Majapahit. Laporan kajian ilmiah itu menerangkan bahwa kakawin Desa Warnana yang disusun Empu Prapanca berbentuk puja sastra atau puja-puji yang disusun menjadi 98 bentuk pupuh atau puisi. Pupuh 1 hingga ke-7 menerangkan tentang Sri Raja Sanagara Jaya Wisnuwardhana atau Raja Hayam Wuruk adalah Raja Kerajaan Majapahit generasi keempat. Raja Hayam Wuruk lahir pada bulan Mamana Surya tahun 1246 Saka atau bertepatan pada tahun 1334 Masehi. Kelahiran Raja Hayam Wuruk ditandai dengan peristiwa gempa bumi dan meletusnya Gunung Kelut. Berlanjut bait pupuh ke-8 hingga ke-16 menerangkan tentang kebesaran kerajaan Majapahit dan tata letak kotanya, serta rumah-rumah dinas para petinggi kerajaan. Yang kemudian menerangkan wilayah-wilayah kekuasaan kerajaan Majapahit yang sangat luas, yang terbentang dari Jawa hingga wilayah-wilayah Dwipantara. Juga, wilayah kerajaan-kerajaan di luar Dwipantara yang menjalin hubungan dengan Majapahit seperti Siam, Ayutthaya, Dharmanagari, Champa, Yawana hingga wilayah Kamboja. Kemudian pada bait 17 hingga bait 39. Kakawin Desa Warnana menerangkan tentang Dang Acarya Nanendra yang ikut mengiringi Raja Hayam Wuruk beserta iringan pengawalnya mengunjungi wilayah-wilayah kekuasaan kerajaan Majapahit di bumi Jawa dan berziarah menuju tempat-tempat di mana para leluhur Raja Hayam Wuruk didharmakan. Pada bait pupuh selanjutnya pupuh 40 sampai pupuh 55 menceritakan tentang silsilah dari Raja Hayam Wuruk yang merupakan seorang putra dari pasangan Maharani Tribuana Tunggadewi yang menikah dengan Kertawardhana Bretumapel. Raja Hayam Wuruk mendapatkan tahtanya setelah menggantikan ibundanya, Maharani Tribuana Tunggadewi, penguasa Majapahit generasi ketiga. Sedangkan Maharani Tribuana Jaya Tunggadewi menduduki tahta Majapahit setelah menggantikan kakandanya, Sri Maharaja Jayanagara, Raja Majapahit generasi kedua yang telah meninggal dunia. Sedangkan ayahanda dari Maharani Tribuana Jaya Tunggadewi adalah Sri Maharaja Kertarajasa Jayawardhana, sang pendiri kerajaan Majapahit, yang menikah dengan Sri Rajapatni Dyah Gayatri, yang merupakan putri dari Sri Maharaja Kertanegara, Raja dari Kerajaan Singasari. Masih dalam keterangan Kakawin Desa Warnana. Pada bait pupuh 56 hingga 70, menceritakan tentang Raja Hayam Wuruk yang memiliki kegemaran berburu di hutan, dan juga berkisah tentang kembalinya Raja Hayam Wuruk beserta para pengawalnya menuju Kutaraja Majapahit. Juga berkisah tentang Sri Maharaja Hayam Wuruk yang membangun candi-candi untuk menghormati para leluhurnya. Pada bait selanjutnya pupuh ke-71 hingga 72 menceritakan tentang Mahapati Empu Gajah Mada yang meninggal dunia. Mahapati Gajah Mada adalah sosok Mahapati yang bijaksana, mencintai rakyatnya tanpa pandang bulu, yang selalu menyadari bahwa kehidupan di dunia tidaklah kekal. Karenanya Mahapati Gajah Mada selalu melaksanakan kebajikan dalam hidupnya. Empu Gajah Mada menjabat sebagai Mahapati Majapahit selama 33 tahun. Ia meninggal pada tahun 1364 Masehi. Pupuh 73 sampai pupuh 82 menceritakan tentang Sri Maharaja Hayam Wuruk yang memiliki kebijakan untuk merawat semua candi-candi yang ada di bumi Jawa. Juga membentuk pejabat khusus untuk memperbaiki dan mengurusi candi-candi yang ada di bumi Jawa dan membangun bangunan pendermaan para raja-raja leluhur. Pada bagian pupuh 83 hingga pupuh 94, lontar Kakawin Nagara Kertagama mengkisahkan tentang kebesaran Raja Hayam Wuruk yang sangat dihormati, yang pada setiap tahunnya, para pembesar dari seluruh wilayah bawahan dan kerajaan-kerajaan tetangga yang secara berkala menghadap kepada Raja Hayam Wuruk dalam rangka Pisowanan Agung, menghaturkan upeti kepada sang raja. Dan pada setiap tahunnya, Raja Hayam Wuruk mengundang seluruh para pejabat istana dari pejabat tingkat pusat hingga ke tingkat desa-desa, para pemimpin agama,
para pujangga dan sarjana berkumpul bersama-sama untuk melaksanakan upacara kirap yang diadakan setiap tahunnya. Kemudian pada bagian akhir dari lontar Desawarnana, pada bagian pupu 95 hingga 98. Lontar itu ditutup dengan kata pengantar oleh Empu Prapanca, sang penyusun lontar. Empu Prapanca sebagai penyusun lontar Desawarnana menyampaikan maaf kepada para pembaca yang atas segala kekurangan ilmu dan pengetahuan telah berani menyusun bait-bait sastra untuk dipersembahkan kepada sang Raja Hayam Wuruk.